Kemudian saya yang agak nakal. Pak, saya waktu itu kan remaja. Itu kok nama Mahmudin kurang keren ya kalau dekatkan sama Mahfud. Mahfud Mahmudin. Terus kamu apa? Disingkat dong. Mahfud MD. Nah, oke, setuju Mahfud MD. Dilalah kata orang Jawa. Sesudah lulus ini lupa bahwa ini nama tambahan. Masuk di ijazah. Ijazah pada tahun 71 itu dikirim di Jakarta, dari Jakarta. Jadi kalau salah nggak bisa diminta ganti gitu. Sudah nomor serinya itu ini nggak bisa. Oleh sebab itu nama berikutnya lalu ikut melekat nama ini sampai ke SK. Jadi dosen, jadi guru besar, bahkan jadi menteri kan nama itu yang melekat MD. Jadi masuk ke politik ya. Kalau dari sudut emosional tahun 71 saya sudah ikut-ikut mengamati politik karena orang tua saya tuh pegawai negeri tetapi juga aktivis Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu pada saat itu adalah partai politik tahun 71. Bukan ormas saja gitu. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud, terima kasih banyak. Pak Gita, makasih undangannya. Saya satu dari banyak orang awam yang nggak tahu kenapa namanya Bapak tuh Mahfud MD. Bisa dijelaskan Pak? Ya sudah sering sih saya jelaskan, tapi begini. Saya tuh dari lahir di Madura. Di Madura tuh umumnya kan sana penganut NU. Nah NU itu biasanya nama-nama tuh pakai bahasa Arab. Yep. Jarang di sana pakai nama Joyo, Romi, Suyanto gitu. Namanya Mahfud, Ahmad, Hamid, Arab semua. Nah saya kebetulan namanya Mahfud. Nah kebetulan nama Mahfud tuh populer di sana ya. Dianggaplah orang Mahfud tuh kalau dalam bahasa Arab artinya orang yang terpelihara kan. Yep. Terpelihara dari kejelekan gitu kira-kira. Nah yang nama Mahfud tuh banyak. Sehingga suatu saat ketika saya masuk ke sekolah lanjutan pertama. Sekolah lanjutan pertama tuh namanya pendidikan guru agama. Saya dulu lahir dari pendidikan karena pendidikannya di pesantren, lalu SD, ibtidaiyah, lalu pendidikan guru agama SMP. Di kelas itu ada 3 Mahfud. Dulu zaman saya sekolah tuh tahun 71 masuk SMP ke PGA itu. Kalau masuk kan mesti guru datang ngabsen kan. Nah, namanya absen, di absen dulu satu-satu. Ketika sampai pada nama Mahfud itu, Mahfud gitu yang ngacung 3. Karena memang namanya sama. Mahfud gitu. Lalu guru saya itu memberi nama sementara semula. Kamu ya namanya Mahfud A. Kamu B, kamu C, ditulis di presensi. Setiap hari dipanggil Mahfud A ngacung yang satu, Mahfud B kena saya, Mahfud C yang satunya. Terus seminggu kemudian guru saya bilang, wah ini kok nama kok pakai A, B, C seperti nomor beca aja ya katanya. Lalu nama orang tuamu siapa? Gitu. Oh yang A itu namanya Musyafa. Jadilah dia Mahfud Musyafa. Nah, Mahfud B siapa nama orang tua saya? Mahmudin. Jadilah saya Mahfud Mahmudin. Yang satu, kamu siapa nama orang? Mahfud. Ayah saya Hasan Basri. Oh, jadi Mahfud Hasan Basri. Sejak itu kalau dipanggil tuh sudah ngacung nama orang tua masing-masing. Nah, kemudian saya yang agak nakal. Pak, saya waktu itu kan remaja. Itu kok nama Mahmudin kurang keren ya kalau dekatkan sama Mahfud. Mahfud Mahmudin. Terus kamu apa? Disingkat dong. Mahfud MD. Nah, oke, setuju Mahfud MD. Dilalah kata orang Jawa. Sesudah lulus ini lupa bahwa ini nama tambahan. Masuk di ijazah. Ijazah pada tahun 71 itu dikirim di Jakarta, dari Jakarta. Jadi kalau salah nggak bisa diminta ganti gitu. Sudah nomor serinya itu ini nggak bisa. Oleh sebab itu nama berikutnya lalu ikut melekat nama ini sampai ke SK. Jadi dosen, jadi guru besar, bahkan jadi menteri kan nama itu yang melekat MD. Jadi itu nama MK, jadi itu nama resmi. Nama resmi. Biasa. Tapi bukan nama kecil ketika dilahir, nama resmi aja. Banyak orang mengira wah itu apa dikira dokter gitu ya. Medical doctor. Iya, medical doctor.
Ada yang bilang ketika saya jadi Menteri Pertahanan itu, oh, ini Minister of Defense. Padahal itu ya orang-orang bergurau aja sebenarnya. Penting, ini penting nih. Moto hidup Bapak? Moto saya tidak punya moto yang spesifik selalu dipakai, tapi ajaran aja, ya pedoman di dalam hidup itu ya hidup sederhana apa adanya, gitu aja, jujur. Kalau kamu jujur, ya kamu akan selamat. Tapi kalau kamu tidak jujur, kamu akan hancur. Macam-macam gitu. Tidak ada moto yang spesifik dalam satu kalimat. Itu ajaran. Sehingga saya pernah di status Twitter atau apa dulu nulis nama saya Mahfud MD. Kalau kamu jujur, kamu akan mujur. Kalau tidak jujur, kamu hancur gitu. Ya macam-macam gitu aja. Itu ajaran guru, ajaran orang tua saya. Keputusan Bapak untuk sekolah di Jogja, ya, siapa yang mempengaruhi? Orang tua atau Bapak sendiri? Guru. Jadi begini, menarik. Saya kan hidup di lingkungan pesantren Madura kan. Cita-cita saya itu ingin jadi guru agama. Kenapa? Guru agama itu pegawai negeri yang digaji oleh negara. Nah, sehingga ada sekolah khusus untuk jadi guru agama namanya pendidikan guru agama. Itu di tahun itu. Ketika negara kekurangan guru agama, guru SD, guru SMP, nah, ada juga guru agama. Jadi saya masuk ke pendidikan guru agama. Apa cita-cita? Jadi guru agama gitu. Yang ngajar SD, kalau malam ngajar di surau gitu kan, guru agama. Tapi ketika saya di SMP itu, Pak Gita, pada tahun terakhir SMTP waktu itu, PGA itu SMTP-nya 4 tahun bukan 3 tahun. Karena langsung diangkat pegawai negeri kan. Saya itu dilalah lagi masuk dalam kualifikasi murid yang 3 murid terbagus nilainya gitu. Nah, yang terbagus ini dari setiap karesidenan itu dikirim ke Jogja, ditawari sekolah itu. Apa itu sekolahnya? Namanya Pendidikan Hakim Islam. Nah, udah saya masuk ke sana, cita-cita berubah lagi nih. Ini jadi guru agama Islam. Wah, saya enak nih jadi hakim. Mau jadi hakim Islam kan? Nah, di pendidikan hakim Islam ini di Jogja ini si SMA. Guru-gurunya itu hakim, jaksa, pengacara. Saya tergila-gila pada hukum. Wah, ini hukum nih yang bagus untuk negara. Oleh sebab itu, saya ingin masuk fakultas hukum. Biar hakimnya tuh mantap. Tidak berhenti di SMA jadi hakim agama yang mungkin itu pun di tingkat panitera aja. Saya mau fakultas hukum. Oleh sebab itu saya masuk fakultas hukum UII Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Nah, di situ saya kagum pada dosen-dosen muda yang aktivis. Ini ada dosen yang pinter kayak Artijo Alkostar, tuh hakim agung yang terkenal tuh guru saya. Wah, hebat nih. Orang seperti Artijo nih kalau ngajar bawa buku banyak. Cita-cita saya berubah, kalau gitu saya jadi dosen aja. Tidak lagi guru agama, ya hakim, berubah cita-cita jadi dosen. Gitu. Sehingga cita-cita saya yang resmi terakhir jadi dosen. Nah, dosen fakultas hukum tentu saja. Oleh sebab itu, sesudah lulus, saya ngelamar jadi dosen, jadi PNS di Fakultas Hukum UI Jogja. Tapi ketika S1 juga sambil kuliah di Fakultas Hukum, saya kuliah di UGM, jurusan sastra Arab. Karena saya kan belajarnya Arab tuh sejak kecil tuh. Mana-mana kalau bahasa Arab hilang. Jadi saya ngerangkap di UGM, di sastra Arab. Nah, jadi saya S1 merangkap, lulus saja Fakultas Hukum. Tapi begini kemudian, Mas Gita, satu titik balik dari kehidupan saya kemudian masuk ke politik, ya. Kalau dari sudut emosional, tahun 71 saya sudah ikut-ikut mengamati politik karena orang tua saya tuh pegawai negeri tetapi juga aktivis Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu pada saat itu adalah partai politik tahun 71. Bukan ormas saja gitu. Nah, tapi kemudian sesudah saya lulus Fakultas Hukum itu saya kecewa. Kecewa terhadap hukum. Saya bilang, apa sih gunanya belajar hukum? Saya itu tahun 82, 83.
Tahun 82, 83 saya kecewa hukum, saya jadi dosen kayak gini ngajari hukum tapi hukum tuh enggak ada gunanya. Waktu itu kan sudah mulai merebak korupsi, merebak kesewenang-wenangan. Apa nih belajar hukum? Saya belajar undang-undang dasar sampai hafal, KUH pidana, KUHP sudah saya pelajari semua, hukum enggak hidup nih di negara ini. Oleh sebab itu saya masuk ilmu politik. S2-nya masuk ke ilmu politik. Di UGM. Di UGM. Nah disitulah saya dibimbing oleh guru besar Amin Rais, itu guru saya, Yahya Muhaimin, Muhtar Masud, Afan Ghaffar terutama membimbing saya, sehingga paham. Sehingga kesimpulannya pokoknya hukum itu selalu kalah dengan politik. Kenapa? Karena hukum itu adalah produk politik. Tidak ada hukum itu yang lahir sendiri. Hukum itu pasti penguasa politik yang buat. Gitu. Nah disitulah lalu guru saya memberitahu, kenapa Mahfud orang hukum itu selalu bingung? Karena orang hukum itu tidak tahu ilmunya sendiri, katanya. Pinter dia ilmu hukum, tapi dia tidak tahu bahwa ilmu hukum itu dijelaskan, hanya bisa dijelaskan oleh kekuasaan politik. Nah itu sebabnya lalu saya masuk S3 di bidang ilmu politik hukum. Menghadapkan dua ilmu itu, ilmu politik bagaimana, ilmu hukum bagaimana, dihadapkan jadi satu disertasi. Itulah kemudian saya lulus S3 dan mendapat gelar guru besar atau profesor di bidang ilmu politik hukum. Waktu itu saya yang pertama dan satu-satunya guru besar ilmu politik hukum yang ditugaskan oleh negara. Karena waktu itu ilmu politik hukum itu dianggap ilmu banci. Mau dibilang ilmu politik, loh ada hukumnya. Mau dibilang hukum, ini politik gitu. Maka ada ilmu politik hukum namanya. Dan saya kemudian lulus di tahun 93 dan kemudian sudah itu saya mengusulkan mata kuliah baru di Fakultas Hukum. Saya temui pada waktu Pak Muhtar Kusumaatmadja ya. Waktu itu dia Menteri Luar Negeri tapi Ketua Konsorsium Ilmu Hukum. Siap. Yang dia menentukan jenis-jenis mata kuliah di perguruan tinggi itu. Saya usul ke dia, Pak, hukum itu perlu ilmu politik hukum. Lah kenapa? Lah orang hukum tuh selalu bingung dikalahkan oleh politik. Nggak bisa itu ilmu politik, nggak bisa. Ini saya sudah nulis disertasi, metodologinya metodologi hukum. Dan kalau di Fakultas Hukum ada kuliah sosiologi hukum, ada budaya hukum, kenapa politik hukum tidak ada? Akhirnya ringkasnya jadilah ini menjadi mata kuliah wajib. Sejak tahun 94 mata kuliah wajib di S2. Itu saya lulus 93, saya langsung usul masuk, kemudian sudah itu saya menjadi orang pertama yang menjadi guru besar ilmu politik hukum. Nah sesudah itu banyak, karena sebelum itu kalau guru besar hukum seperti itu biasanya guru besar hukum tata negara, guru besar administrasi. Saya yang pertama ilmu politik hukum. Sesudah itu muncul ilmu tentang legal policy ini. Kebijakan hukum nasional itu harusnya seperti apa dan apa saja yang mempengaruhi, apa yang membuatnya gagal, apa yang membuatnya berhasil gitu. Nah saya ngejar ilmu itu kalau karir akademik, dan saya merasa sebenarnya tugas saya, cita-cita saya yaitu, kalau ini tadi pertanyaannya Pak Gita kan, waktu itu cita-citanya apa? Cita-cita sebenarnya sudah berhenti. Ketika saya punya cita-cita dosen, itulah standar cita-cita saya, dan saya sudah mencapai puncak tertinggi di bidang akademik dengan menjadi guru besar dan rektor juga. Iya pernah rektor gitu. Menurut saya tidak ada, sehingga saya lalu menghajati jabatan-jabatan saya itu. Kalau dalam ilmu hukum itu Pak Gita, ada istilah ultra petita. Ultra petita itu satu pemberian pengadilan di luar yang diminta, dilebihkan gitu. Misalnya Pak Gita gugat saya ke pengadilan, Pak Mahfud tuh punya hutang ke saya selama sekian, bentuknya ini jumlahnya 100 juta misalnya. Sudah diadil pengadilan, sesudah dipelajari, Pak Gita itu, hutang Pak Mahfud ke Pak Gita itu 125 juta. Hakim yang nambah, padahal mintanya cuma 100. Itu namanya ultra petita. Melebihi dari yang diminta. Saya merasa yang saya minta itu sudah selesai. Tapi sesudah itu, namanya Tuhan mengatur ya, tiba-tiba jadi menteri. Habis jadi menteri ke DPR, habis ke DPR ketua MK, jadi menteri lagi. Saya anggap ini ultra petita nih.
ultra petita, pemberian Tuhan yang lebih dari yang saya minta. Saya hanya minta jadi dosen dan udah selesai. Nah, oleh sebab itu lalu saya menghayati, ya sudah, ini sudah selesai semua. Saya sekarang kembali ke Indo lagi. Standar cita-cita saya kan di sini. Siap. Nah, sekarang saya kembali ke situ. Saya sudah jadi Menko Polhukam. Itu perjalanan cita-cita saya, jadi berubah-ubah lah, enggak punya satu cita-cita tunggal.